dia. Kok bisa begitu? Saya kemudian mikirin begini, ya Allah ya Rob, saya baru ngerti. Ketika kita datang kepada pernikahan orang, itu hampir semua yang saya lihat dalam pernikahan itu, semua ayah itu pasti nangis ketika melepas anak perempuan. Maka kadang-kadang dia nggak kuat. Maka kadang-kadang dia kemudian mundur. Maka kadang-kadang dia merasa sangat insecure. Kenapa? Karena saya baru bisa mengakses pemikiran setiap bapak-bapak yang ketika kemudian lagi menikahkan anaknya, maka dia merasa seperti apa. Yang saya pikir begini, anak saya itu ketika lahir saya nemenin. Ketika dia keluar dari perut ibunya saya nemenin. Begitu dia keluar saya azanin, saya bacain kemudian apapun surat-surat yang saya hafal, saya kemudian mentransfer apapun yang saya ketahui, walaupun saya tahu bahwa dia mungkin belum paham, belum ngerti, tapi saya mau aja untuk membacakan apapun yang saya hafal untuk dia dengar. Ketika dia sudah dewasa, dia nangis saya nemenin. Dia nangis semalaman, saya nggak tidur semalaman. Dan saya sama sekali nggak merasa terrepotkan dengan itu semua. Saya malah merasa senang. Ketika dia sudah agak gede lagi, saya kasih dia makan yang terbaik. Kalaupun seandainya saya dan ibunya dia itu nggak makan, demi untuk dia makan, saya rela kasih dia yang terbaik. Saya kasih dia makanan yang terbaik, saya kasih dia pengurusan yang terbaik, saya kasih dia pengawasan yang terbaik, saya lindungi dia, saya penuhi dia, saya ajak dia jalan-jalan kemanapun, saya sayangi dia benar-benar. Kenapa? Karena seorang ayah memang harusnya begitu sama seorang anak perempuannya. Nah, ketika dia masuk SD, teman-teman sekalian, SD kelas 1, lalu kemudian dia cerita, Abi, ini Cece sudah masuk SD. Saya bilang, gimana teman-temannya? Baik-baik. Nanti kalau kamu diganggu sama orang, kasih tahu Abi ya. Kalau ada laki-laki yang kemudian ganggu kamu, hati-hati ya. Saya bilang, hati-hati pada semua laki-laki, karena semua laki-laki itu modus. Padahal baru kelas 1 SD. Kemudian saya bilang, kalau nanti ada yang ganggu kamu, kasih tahu Abi. Kalau ada yang ganggu kamu, kasih tahu gurumu dulu. 2 kali, 3 kali gurumu nggak reken, kasih tahu Abi. Kalau seandainya kemudian gurumu nggak reken, kamu sudah kasih tahu Abi siapa namanya, rumahnya di mana, Abi bakar rumahnya. Wih, nggak, saya cuma guyonan, tapi saya cuma mau menunjukkan pada dia bahwa seorang bapak itu akan ada kapanpun yang diminta seorang anak perempuan. Kapanpun anak perempuan, dimanapun mereka, entah seperti apapun dunia mereka bisa mencapai apapun dalam kehidupan mereka, tapi suatu saat ketika mereka memerlukan ayahnya selalu ada di situ. Saya cuma mau ngomong begitu aja, karena selama ini sampai satu titik di mana kemudian saya sudah kasih yang terbaik pada dia, saya sudah korbankan apapun yang saya punya. Kebayang nggak sih seorang ayah ketika satu titik dalam hidup dia harus menjabat tangan seorang anak laki-laki yang mungkin dia juga nggak kenal 100%, yang mungkin juga anaknya baru kenalan, lalu kemudian untuk menyerahkan anaknya yang sudah dia urus seumur hidup dia, lalu kemudian dia nggak tahu dalam pikiran dia, yang berkecamuk dalam pikiran dia adalah apakah anak laki-laki ini bisa memperlakukan anak perempuan saya minimal seperti saya memperlakukan dia. Itu dalam benak setiap ayah yang menikahkan anaknya. Apakah orang ini mampu untuk kemudian menjaga anak saya seperti saya menjaga dia? Tidak main tangan pada dia, nggak menyakiti dia, nggak membuat dia nangis sebagaimana saya sudah jaga dia. Mengusahakan yang terbaik bagi anak ini, memberikan segala sesuatu yang dia maksimal pada anak saya ini. Mampu nggak anak ini melakukan minimal kayak saya? Atau bisa jadi lebih baik daripada saya? Itu di dalam setiap kepala ayah seorang anak perempuan. Sekarang saya tanya sama antum, kalau antum sudah tahu semua itu, adil nggak sih kalau seandainya seorang ayah yang sudah membesarkan anaknya sampai seperti itu, lalu tiba-tiba ketika dia sudah dewasa Anda pacarin, lalu Anda rusak tanpa izin bapaknya nggak tahu apa-apa? Adil nggak sih kalau seandainya nanti Anda punya anak perempuan, nanti Anda juga diperlakukan kayak gitu? Makanya Tabarakar Rahman, Allah itu mengatur syariat dengan sangat luar biasa. Allah mengatur syariat bahwa ta'aruf dan khitbah itu harus atas persetujuan orang tuanya. Masya Allah, orang tuanya harus tahu. Kenapa? Karena seorang bapak adalah seorang laki-laki juga yang tahu modus setiap antum.